Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua dimanapun berada, salam seruput dari Bung Cokra sahabat. Sahabat, menanggapi daripada kontroversial seseorang yang bernama Muhammad Kace. Ini orang udah keterlaluan banget sahabat ya. Kita melihat sendiri di media sosial, khususnya di YouTube, sudah banyak banget videonya, terutama di channel dia sendiri yang menjelek-jelekan Islam gitu. Kalau mau murtad, murtad aja, nggak apa-apa. Terserah. Kalau memang alasannya itu adalah pilihan, itu adalah hak setiap manusia. Boleh menentukan jalannya sendiri mau milih agama apa. Jadi ironisnya orang itu kalau berpindah agama, dia itu malah menjelek-jelekan agama yang ditinggal. Ironisnya itu di situ. Sikap ketidakdewasaannya itu di situ. Contohnya pada kasus Muhammad Kace ini. Kalau mau murtad, murtad aja. Nggak usah setelah pindah dari agama Islam ke Kristen lalu menjelek-jelekan agama Islam gitu kan. Menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nggak usah kayak gitu. Kalau kayak gitu itu namanya memberikan sebuah informasi yang bohong, informasi kebencian, hate speech, yang mana hate speech atau ujaran kebencian itu jelas ada sanksi pidananya. Kena pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Paling enggak bisa dipenjara 6 tahun, bahkan bisa sampai 9 tahun. Makanya hati-hati, negara kita ini adalah negara hukum. Negara kita ini adalah negara hukum, Pak. Bapak boleh berkeyakinan ingin memeluk agama apapun di Indonesia, ya kan? Yang diakui itu adalah 6 agama. Selain 6 agama pun silahkan, nggak apa-apa. Seperti agama pedalaman misalkan Sunda Wiwitan, atau Darmo Gandul, atau apa. Terserah, bebas. Kalau memang itu alasannya adalah hak pribadi seseorang untuk menentukan jalannya. Nah, makanya kasus Bapak Muhammad Kace ini benar-benar harus segera diusut ini. Buat Bareskrim Polri segera tangkap gitu. Karena apa? Karena membuat resah, membuat gaduh bangsa ini. Kita itu masih sibuk dengan urusan agama, ya kan? Bahwa ini yang benar, itu yang salah gitu. Semua agama itu benar di mata pemeluknya masing-masing. Kalau Anda sudah tidak memeluk Islam, ya silahkan. Islam salah di mata Anda, tapi untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karenanya tidak usah mempublikasikan bahwasanya seperti ini. Lah, wong yang argumen Anda saja tentang Islam itu dangkal banget loh. Saya ikutin dangkal banget, itu bodoh banget, sebodoh-bodohnya. Saya berani debat dengan sampean, Pak. Berani saya. Lah, orang bacaan Al-Qur'annya aja saya lihat masih belepotan kayak gitu. Baca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya si Muhammad Kace itu masih belepotan. Nggak sesuai makhrajul huruf, panjang pendeknya, nggak sesuai tajwid. Coba aja simak itu, banyak ada videonya itu. Ngakunya pelajari dari Islam dulu. Islam aja mengatakan kayak gini kitab sucinya. Al-Qur'an itu ya, Pak Kace ini kan katanya
orang yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, ya kan, sudah haji berapa kali itu, 3 kali atau berapa, udah haji berkali-kali, tinggalnya di lingkungan pesantren, murtad. Ya aduh, kan ironis banget. Mas saya ketawa aja gitu liatnya. Dan bahkan ini katanya udah pernah viral di tahun berapa gitu ya, 2019 boy ya. Nah, terus sekarang viral lagi gitu. Jadi kalau pengen murtad, murtad aja gitu, nggak usah ngejelek-jelekin agama yang ditinggal gitu. Itu namanya dewasa. Semua agama benar berdasarkan pemeluknya. Lah, kalau Anda ini sekarang memeluk Kristen, ya Kristen yang benar, tapi menurut pandangan Anda. Begitu juga saya Muslim. Saya mengatakan Muslim lah yang benar. Ya kan, berdasarkan pandangan saya, bukan pandangan saudara, bukan pandangan Anda, Pak. Karena Anda beda keyakinan sudah. Segera diusut itu. Bapak Muhammad KC itu bikin gaduh itu. Merusak keharmonisan daripada masyarakat bangsa Indonesia ini. Masih ribut mempersoalkan masalah agama. Agama itu buat diamalkan, bukan diributkan. Kalau asumsi Bapak seperti itu, ya silahkan Bapak jalani sendiri. Nggak usah menyebarkan kebencian, nggak usah provokasi sana sini. Lah, yang Anda jelaskan aja itu masih belepotan, masih salah kaprah kok. Dan saya pun bisa menyangkal semuanya. Anda bilang kitab kuning itu sesat. Ya kan? Kitab sucinya orang Islam itu cuma Al-Quran. Tidak ada kitab kuning dan kitab hadis, itu nggak ada. Loh, Anda ini belajar dari mana? Kok gue ya pemahaman dangkal kayak gitu kok. Ya memang yang namanya kitab kuning itu adalah bukan kitab suci. Kitab sucinya orang Islam itu ya cuma Al-Quran. Akan tetapi kitab kuning itu adalah penjabaran daripada substansi Al-Quran. Jadi penjabarannya yang dikarang oleh para ulama, para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Kan seperti itu. Jadi diperjelas lagi dalam pembahasan kitab yang dinamakan kitab kuning itu. Yang Bapak pegang itu di video itu Kasifatus Saja, karangan Syekh Nawawi. Ya Syekh Nawawi itu adalah ulama ahli fikih yang menjelaskan, menjabarkan dengan detail tentang tentang agama Islam gitu, khususnya masalah ibadah. Ya memang bukan kitab suci. Kitab suci ya Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya global. Oleh karenanya Al-Quran itu perlu adanya tafsir. Makanya dalam Al-Quran itu ada tafsir, Pak. Ada tafsir. Ada juga asbabun nuzul, ya kan? Jadi memahami Al-Quran itu tidak boleh dengan dengan asumsinya sendiri gitu loh. Nggak boleh dengan akal, itu firman Tuhan, firman Allah. Nah kalau yang Bapak jelaskan itu adalah pemahaman Bapak sendiri itu. Bukan pemahaman daripada mufassir atau ulama-ulama ahli tafsir. Menjelaskan ayat ini, ayat itu. Coba dong lihat asbabun nuzulnya, konteks ayat itu diturunkan itu seperti apa. Coba lihat. Lalu setelah lihat asbabun nuzulnya, coba tafsirnya seperti apa. Tafsirnya seperti apa, banyak. Ada tafsir Jalalain, coba lihat seperti apa. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Al-Misbah, karangan Bapak Profesor Quraish Shihab. Dan banyak kitab-kitab tafsir yang lain.
yang menjelaskan daripada tafsir-tafsir ayat Al-Quran itu. Jadi nggak boleh sembarangan menafsiri ayat Al-Quran itu. Bahwasanya Al-Qurannya maknanya seperti ini, wah berarti seperti ini. Itu letterleg namanya, nggak boleh. Itu ada ilmunya. Menafsirkan Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan. Itu ada ilmunya, ilmu tafsir namanya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutlak, ada ayat-ayat yang muqayyad. Ada ayat yang zoni, ada ayat yang qot'i. Terus ada ayat mansuh, ada ayat mansuhoh, ada ayat, wah banyak banget pokoknya. Itu semua tercover dalam dalam satu keilmuan yang dinamakan ya ilmu Al-Quran itu. Jadi tidak mudah memahami Al-Quran itu, tidak cukup dengan berasumsi diri sendiri, itu nggak cukup. Itu malah berbahaya, malah liar, malah sesat namanya. Ya, seperti Bapak Muhammad KC ini sesat jadinya. Begitu juga dengan hadis. Hadis juga harus dilihat asbabul wurudnya itu seperti apa, kayak apa. Terus maksud daripada hadis itu seperti apa, itu juga harus dilihat. Harus melihat daripada pendapat-pendapatnya para ulama, para fuqaha. Tidak bisa kita mendefinisikan sendiri, menjabarkan sendiri bahwasanya maksudnya seperti ini seperti itu, nggak bisa. Siapa sih bapak ini, siapa sih kok bisa-bisanya melebihi ulama gitu. Jadi semua itu ada ilmunya, tidak gampang gitu dijelaskan dan dijabarkan semudah itu. Agama Islam itu sangat luas pemahamannya. Jadi seperti itu, kitab kuning itu adalah penjabaran daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dikolaborasikan, disatukan. Jadi apa yang ada dalam kitab kuning itu tetap merujuk daripada Al-Quran dan hadis, nggak lepas. Ya dasarnya ya tetap saja kitab suci gitu. Kenapa kitab kuning itu dipakai? Ya karena dasarnya kitab suci gitu. Semua itu sumber utamanya itu ya Al-Quran. Bukan daripada karangan si mu'alif itu sendiri, tidak. Itu tetap sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Makanya dipakai dalam pesantren. Jangan mengklaim bahwasanya kitab kuning itu mengajarkan teroris gitu kan. Sebenarnya teroris itu mereka karena mengacunya kepada kitab kuning, ya ampun, itu salah besar. Itu salah besar. Itu salah besar. Jadi seperti itu sahabat ya. Jangan mudah terprovokasi. Ini benar-benar sangat berbahaya banget ini. Ini nggak tahu maksudnya apa. Si Bapak Muhammad KC ini orang Sunda katanya, nggak tahu maksudnya apa. Dia tuh benar-benar sangat menyesatkan banget, sangat menghina banget dengan mengganti salam aja, lafaz Allah diganti Yesus, ya kan. Terus banyak banget, saya sampai nggak hafal itu pernyataan-pernyataannya, itu udah banyak banget yang melenceng itu. Dari kaidah-kaidah keilmuan juga itu, udah kacau, itu udah salah itu. Kalau bisa debat ilmiah, face to face langsung pun saya siap. Saya akan cari semua referensinya, saya siap hadapi itu. Kalau sekelas Bapak Muhammad KC itu saya siap, saya masih berani itu. Saya berani debat, ayo. Berani. Saya biasa debat juga. Berani kalau sekelas Bapak Muhammad KC. Berani Pak, ayo debat sama saya yuk. Debat bahwa
Bapak ini aduh udahlah, ini apa ya, kalau kalau dalam dunia keilmuan ya kan, karena ini tuh sudah terlalu menabrak yang benar-benar sangat dahsyat gitu. Ini sudah tidak lagi bodoh gitu, sudah tidak lagi dikatakan bodoh, akan tetapi apa ya, gila gitu, majnun kalau dalam bahasa Arabnya itu. Iya, majnun. Karena apa? Karena sudah sangat parah banget gitu. Pemahamannya itu sangat melenceng banget. Ini tidak mengacu daripada pemahaman para a'immah, para fuqaha gitu kan. Tapi ini adalah asumsi sendiri gitu. Penafsiran daripada apa yang ada di dalam otaknya gitu, dan otaknya itu bermasalah gitu dalam memahami itu semua gitu. Makanya ini sangat bahaya banget. Dan ini sudah dipublish, dipublikasikan gitu kan. Dan sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian. Ini masuk KUH pidana ini. Melanggar daripada Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Dengan ancaman pidana kurang lebih 6 sampai 9 tahun. Bahaya ini. Harus segera ditangkap ini Bapak Muhammad Kc, ini bahaya. Sangat-sangat bahaya banget. Karena sudah mengganggu kerukunan umat beragama. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah mampir di channel Bung Cokra. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar dengan bahasa-bahasa yang santun sahabat ya. Salam seruput dari saya sahabat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.